li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dari ayat ini sesungguhnya ketika kita renungkan, ketika kita hayati betapa semulianya Islam, betapa sempurnanya, lengkapnya, paripurnanya syariat Islam ini, maka wajar kalau kemudian Allah di dalam surat Ali Imran mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah sudah memberikan syariat ajaran Islam ini yang sempurna, paripurna, lengkap. Tapi kemudian kalau ada orang mencari selain dari Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan terima dari orang itu dan di akhirat jadi orang yang rugi. Bagaimana Islam sempurna dan paripurnanya? Ternyata Islam tidak hanya memperhatikan, mementingkan satu sisi bagian kehidupan manusia saja. Karena memang manusia juga terdiri dari dua unsur, ada jasad, fisik, ada juga roh, hati. Islam tidak hanya juga mementingkan, mengedepankan persoalan fisik, jasad saja, kemudian mengabaikan persoalan roh dan hati. Demikian juga sebaliknya, Islam tidak hanya mementingkan, tidak hanya mengedepankan persoalan fisik, mementingkan persoalan hati dan roh, kemudian mengabaikan persoalan fisik dan jasad, tetapi Islam memperhatikan dan mementingkan kedua-duanya. Maka yang diperhatikan, yang dipentingkan di dalam Islam, oleh Islam ini berbagai macam segi, berbagai macam sisi kehidupan. Di samping persoalan ibadah juga persoalan ekonomi. Maka ayat tadi kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kamu makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan memberikan rasa aman untuk menghilangkan rasa takut. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari ayat ini kita bisa dapatkan pelajaran bahwa gejolak. Kalau hari ini di Bukit Tinggi, saya mulai ke Bukit Tinggi tahun 2008. Tetapi ternyata yang namanya pembegal, pencurian, pembegalan di jalan kan sudah beberapa kali terjadi di bypass. 2 kali atau berapa kali. Itu baru belakangan ini muncul. Tahun-tahun ini muncul. Sebelumnya kita tidak pernah dengar. Wallah, apa karena memang hari ini karena faktor cepatnya informasi beredar sehingga tindakan kriminal itu cepat kita dapat informasinya, atau karena memang dulu memang tidak ada, hari ini baru muncul. Tindakan kriminal, ketidakstabilan, orang gampang emosi, hilangnya rasa aman dan lain sebagainya, ternyata berdasarkan ayat tadi, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala asal muasalnya, penyebabnya atau kaitannya tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya persoalan ekonomi. Kenapa di dalam ayat tadi Allah menyebutkan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf? Dialah Allah zat yang telah memberikan kepadamu makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Pertama Allah sebutkan, yang kedua kata Allah wa amanahum min khauf. Allah berikan rasa aman yang menghilangkan rasa takut. Disebutkannya di dalam ayat tersebut, pertama Allah berikan makanan. Kalau bolehlah makanan ini direpresentasikan sebagai bagian dari sebuah ekonomi. Maka sesungguhnya ekonomi itu dikedepankan. Ekonomi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk terdapatnya, terwujudnya sebuah keamanan, ketenangan, ketentraman, kestabilan. Artinya Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa aman, tenang, tentram, bahagia dan lain sebagainya ternyata berdasarkan ayat ini sangat erat kaitannya dengan persoalan ekonomi. Makanya wajar kalau kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan kadal faqru ayyakuna kufran.
Hampir-hampir kefakiran dan kemiskinan itu ternyata bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Kalau di Sumatera Barat, kecuali di Mentawai, karena saya pernah punya pengalaman di Mentawai sebulan penuh bertugas dakwah di Pulau Sikakap. Kalau di Sumatera Barat insya Allah fenomena seperti yang di Jawa kita tidak temukan. Kalau di Jawa, saking miskinnya orang, iman dan akidah bisa ditukar dengan seperangkat sembako bisa. Agama bisa ditukar dengan hanya satu bungkus Indomie. Agama hanya bisa ditukar dengan apa? Beberapa bahan sembako. Kenapa? Karena kefakiran dan kemiskinan. Di Mentawai itu kalau menjelang Idul Fitri, saatnya pembagian zakat, orang begitu mudah berbondong-bondong untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim. Tapi setelah Idul Fitri, kalau yang menawarkan orang Kristen masuk Kristen diterima juga, balik lagi jadi Kristen. Kenapa? Karena memang masalahnya di kefakiran tadi, kemiskinan. Orang jadi apa? Jadi labil. Orang akhirnya jadi rapuh. Orang akhirnya mudah goyah. Maka wajar dalam ayat tadi kata Allah, alladzi at'amahum. Allah sebutkan dulu makanan, representasi dari ekonomi. Kalau masalah makanan, masalah ekonomi itu kuat, bagus, maka insya Allah yang namanya stabil, tenang, bahagia, dan seterusnya itu bisa akan didapatkan. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sekalipun Islam mengedepankan, mementingkan persoalan ekonomi, ternyata Islam juga tidak membiarkan pemeluknya umat Islam ini di dalam melakukan kegiatan ekonomi itu kemudian terserah masing-masing. Disitulah sempurnanya Islam. Islam memberikan sistem berada di tengah-tengah, seimbang antara sistem sosialis, sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, orang itu diberikan hak sebebas-bebasnya untuk beraktivitas kegiatan ekonomi, tidak peduli dia mau dapatkan, dia mau kumpulkan seluruh harta terserah orang lain, tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Dan hari ini prakteknya seluruh dunia itu yang terjadi sistem praktek kegiatan ekonomi itu yang terjadi adalah menganut sistem kapitalis. Orang menjadi rakus, menjadi tamak untuk mendapatkan harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun yang dia kehendaki, tidak peduli nanti menzalimi orang lain, tidak peduli akhirnya kemudian melakukan perbuatan yang tidak adil. Itu yang terjadi. Sehingga hari ini orang kalau kaya dia makin kaya, yang miskin makin miskin. Semakin terjadi apa? Kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dan ternyata ini bukan hanya sekedar faktor takdir Allah, tetapi memang ini dikelola, ternyata sistematis dibuat sistemnya dan dilindungi orang seperti itu. Kebalikan dari sistem kapitalis adalah sistem sosialis. Dalam sistem sosialis, orang itu tidak punya kebebasan, tidak punya hak sepenuhnya terhadap hartanya. Harta orang itu menjadi harta milik kolektif bersama. Sekalipun tetap pada prakteknya yang namanya sistem buatan manusia itu tetap pasti tidak akan bisa mencapai yang namanya keadilan. Sistem yang bisa adil sesungguhnya adalah sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam berada di tengah-tengah. Islam juga tidak memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada seseorang, tetapi Islam juga tidak mengekang orang sampai kemudian orang tidak punya hak pilih dan tidak punya hak pemilikan. Benar mati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam punya ketentuan, punya aturan di dalam melakukan kegiatan ekonomi. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keliling ke pasar-pasar sambil membawa tongkat. Ketika keliling ke pasar-pasar, ternyata Umar bin Khattab memukul beberapa pedagang dengan tongkatnya. Seandainya
yang bawa tongkat keliling ke pasar-pasar itu seperti yang dijalankan Umar bin Khattab, kita berbangga juga, berbahagia. Berarti ada orang yang meneruskan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab memukul orang-orang yang ada di pasar tadi? Ternyata sambil memukul, Umar bin Khattab mengatakan, la yabi' fi sukina illa man yafqah wa illa akala riba sya'a am aba. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan melakukan kegiatan ekonomi di pasar kami, jangan berjual beli di pasar kami, kecuali orang yang tahu aturan kaedah sistem di dalam ekonomi Islam. Kalau dia tidak tahu, tetap maksa dia berkegiatan ekonomi di situ, maka akan yang terjadi adalah apa? Dia akan melakukan memakan harta riba, dia tahu atau tidak, dia sadar atau tidak, rela atau tidak. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sekalipun Islam mementingkan masalah ekonomi, tetapi Islam juga memberikan ketentuan dan batasan. Orang mendapatkan, melakukan kegiatan ekonomi harus ada ketentuan dan batasannya. Mudah-mudahan apa yang digagas melalui Masjid At-Taqwa Pasar Dinar Dirham ini merupakan satu upaya tadi untuk mensosialisasikan bagaimana bermuamalah, melakukan kegiatan ekonomi, dimulai dari sekup masjid. Karena tadi disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan membangun sebuah masyarakat di Madinah, berawal pusatnya dari masjid. Ternyata masjid itu bukan hanya sekedar tempat ritual ibadah mahdhah saja, masjid untuk sholat 5 waktu saja. Setengah jam sebelum masuk waktu sholat dibuka, setengah jam setelah sholat selesai ditutup, dikunci rapat lagi. Nanti juga akan berlaku begitu di waktu sholat berikutnya, seterusnya setiap bulan, setiap tahun, sepanjang hayat, sejak dari kita kecil sampai kita tua. Masjid-masjid kita itu prakteknya digunakan, difungsikan untuk. Ternyata di masa Nabi tidak. Masjid itu di samping untuk fungsi ibadah mahdhah, ibadah ritual, tetapi masjid itu juga menjadi pusat kegiatan umat Islam, kegiatan berkaitan dengan ekonomi, kegiatan berkaitan dengan masalah politik, kegiatan berkaitan dengan masalah sosial dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ini upaya mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tempat yang lain kecuali masjid. Setelah masjid dibangun, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merehabilitasi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang datang dari Mekah, Muhajirin. Caranya bagaimana? Dipersaudarakan. Sahabat ini dipersaudarakan dengan sahabat Madinah dari Ansor, sahabat ini bersahabat dengan ini, sampai kemudian dalam sejarah disebutkan persahabatan, persaudaraan atas dasar iman itu sampai melebihi kuatnya persaudaraan atas dasar nasab. Tetapi kemudian datang turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, persaudaraan atas dasar iman jangan sampai mengalahkan, jangan sampai kemudian melebihi persaudaraan atas dasar nasab dan keturunan. Maka berawal dari masjid. Nah, mudah-mudahan ini menjadi apa? Menjadi langkah awal yang baik Masjid At-Taqwa memulai mensosialisasikan pasar kegiatan ekonomi yang syariah. Bagaimana ekonomi itu berjalan, bagaimana kegiatan ekonomi itu berlangsung, tetapi itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebab Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam prinsip ekonomi Islam bahwa harta itu sesungguhnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengelolanya, mengendalikannya juga harus sesuai dengan keinginan orang yang menitipkan. Makanya perbankan sekarang kan begitu. Kita akadnya ini ketika buka rekening, ini akadnya apa? Akadnya wadiah. Wadiah itu apa? Titipan.
Kalau namanya barang itu titipan, semestinya ada semacam kotak tempat, ini handphone saya titipkan. Titip itu dalam bahasa Arab wada'ah. Bendanya namanya wadi'ah. Dititip, ya diletakkan di situ. Kalau ternyata benda yang dititipkan tadi membutuhkan perawatan, pemeliharaan, maka orang yang dititipi berhak boleh untuk meminta, ini biaya perawatannya, biaya pemeliharaannya sekian dan sekian. Sementara bendanya, handphonenya tidak kemudian dipakai, apalagi kemudian direntalkan, disewa-sewakan. Padahal ini barang namanya wadi'ah, titipan. Tapi berahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ini dalam dunia kehidupan kita biasa, si A dan si B, si A menitipkan barang, nitip Honda. Ternyata si B, Honda tadi tidak diletakkan di rumahnya, dirawat, dijaga, tetapi Honda tadi kemudian dipakai, digunakan untuk jalan-jalan, bahkan digunakan untuk apa? Ojek online. Kalau si A ini tahu, kira-kira apa reaksi si A? Terima enggak? Jadi mudah-mudahan yang terlibat di perbankan gak tersinggung nih, wah Ustadz ini mendiskreditkan perbankan. Tapi prakteknya kita, ketika kita menitipkan uang di bank, ternyata uang kita akadkan akad wadi'ah, sementara uang kita itu kita putar, digunakan untuk masing-masing. Yang namanya barang wadi'ah, titipan itu memang dititip, diletakkan. Kalaupun orang yang diberikan amanah itu butuh pemeliharaan, butuh biaya, maka dia sebatas meminta mengambil biaya itu, tidak lebih dari itu. Apalagi kemudian menggunakan seenak dia, semau dia benda titipan itu. Demikian juga sesungguhnya harta kita, harta manusia ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mengelolanya, menggunakannya kecuali menurut sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip ekonomi di dalam Islam. Kemudian yang kedua, prinsip ekonomi di dalam Islam itu adalah ada yang namanya adil, keadilan. Hari ini yang sebenarnya sesungguhnya dirasakan oleh seluruh manusia, terutama oleh kaum muslimin, prinsip ekonomi yang namanya keadilan itu yang tidak terwujud. Maka ini termasuk upaya dinar dan dirham ini, termasuk salah satu upaya bagaimana mewujudkan keadilan di dalam kegiatan perekonomian. Tapi berahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca dalam makalah-makalah literatur itu ternyata uang $100 yang kertas itu biaya produksinya berapa tuh? Hanya 20 sen. 20 sen. Satu lembar uang kertas itu biaya produksinya 20 sen. Berarti $99,80 itu keuntungan siapa? Keuntungan yang mencetak. Biaya produksi kertas, alat segala macamnya itu dari uang yang bernama $100, satu lembar $100 itu biaya produksinya cuma 20 sen. Ini kan akal-akalan tadi, kalau disebutkan tadi akal-akalan. Jadi kalau kita baca dalam beberapa literatur tuh, ketika dulu pada dasarnya sistem ekonomi itu, negara-negara itu menerapkan bahwa sekalipun mata uang itu berubah menjadi mata uang kertas, tetapi tetap harus ada yang namanya jaminan nilai uang kertas itu sesuai dengan stok emas yang ada. Tetapi ternyata ketika Amerika mengalami perang dengan Vietnam, otomatis biaya perang begitu besar, kebutuhan negara terhadap sumber pemasukan itu begitu besar, akhirnya Amerika kewalahan. Bagaimana caranya? Dihapus
undang-undang dihapus, peraturan yang menyatakan bahwa uang kertas itu harus disertakan di backup dengan apa? Dengan stok emas. Karena Amerika merasa negara superpower, merasa negara paling kuat, maka tidak ada yang kemudian membantah, menolak penghapusan tadi sistem moneter yang seperti itu tadi. Akhirnya apa? Amerika dengan bebas seluas-luasnya mencetak uang $100. $1 tadi tidak lagi diperhitungkan dengan stok emas yang ada. Uang kertasnya melambung begitu banyak, stok emasnya tidak seberapa. Sementara biaya cetaknya sebegitu. Dan ternyata uang dolar ini dijadikan standar cadangan terkuat mata uang dunia. Maka orang hari ini berlomba-lomba menabung, menimbun, investasi uang dolar. Dan luar biasa bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba yang pernah atau yang punya uang dolar, bagaimana perlakuan kita terhadap uang dolar itu? Mulus, seperti baru keluar dari cetakan, tidak boleh ada lipatan sedikit. Apalagi seperti uang kita, ibu-ibu kalau di pasar itu kan apa? Uang 2.000, uang 5.000 sudah tidak berbentuk lagi. Nggak ada orang memperlakukan dolar seperti itu. Dolar itu disimpan rapi, dilipat, disusun, ditaruh, jangankan sampai kemudian lecek. Ada lipatan sedikit saja akan berakibat nilainya kurang, turun. Sehingga orang memperlakukan dolar itu seperti berhala. Padahal ongkos cetaknya, biaya produksinya apa bedanya dengan uang rupiah yang 100.000 itu? Tapi kenapa kemudian uang 100.000 itu kalau ditukar dengan dolar hanya dapat berapa? $1 sekarang 14.000. Padahal biaya produksinya, biaya kertas, biaya cetaknya itu insya Allah sama atau kurang lebih beda-beda tipis. Tapi kenapa perlakuan terhadap dolar itu begitu tinggi, perlakuan terhadap rupiah itu sangat rendah? Ini kan ketidakadilan ini. Tetapi kalau coba standar kekuatan uang ekonomi moneter tadi berdasarkan emas, berdasarkan dinar pada masa dahulu, maka tidak akan ada apa? Tidak akan ada kesenjangan yang begitu jauh tadi. Makanya para peneliti memprediksikan ada masanya nanti suatu saat dolar ini karena orang berlomba-lomba menyimpan, berinvestasi, sehingga Amerika seenaknya mencetak dolar sebanyak-banyaknya. Akhirnya kemudian ledakan dolar ini begitu dahsyat, ketika orang kemudian sudah terlalu banyak megang dolar, akhirnya dolar ini akan jatuh anjlok ke bawah. Kan begitu sistemnya kan. Kalau dalam bahasa pepatah Arab tuh kullu syai' idza kasura rakhusa. Hukumnya kan begitu, sesuatu kalau banyak jadi murah. Barang itu kalau permintaannya sudah terlalu banyak, ini jadi murah kan. Nah tadi ketidakadilan. Akhirnya dengan mencetak uang dolar sebanyak-banyaknya dengan biaya, dengan kos yang sangat rendah, sangat ringan, sementara diperlakukan begitu mahal, begitu tinggi, akhirnya apa? Amerika bisa bebas. Amerika kalau belanja ke negara-negara luar Amerika kan bebas tuh. Mau belanja apa aja dia punya uang banyak. Padahal itu yang dicetak kertas. Uang dolar kalau sobek, kalau terbakar, sama nggak Bapak Ibu dengan kasusnya dengan uang rupiah yang 100.000? Nah, sama. Maka ternyata penerapan uang dinar, mata uang dinar, emas, mata uang dirham, perak ini ternyata adalah upaya untuk mengembalikan yang namanya apa? Keadilan tadi. Ini pernah diupayakan ya ketika terjadi krisis moneter tahun 1997-98 itu kan, itu hampir seluruh negara Asia Tenggara ini kan apa? Dilanda krisis moneter. Sebenarnya sudah ada upaya itu dari pemerintah Malaysia menginisiasi, kemudian mengumpulkan
pemimpin negara-negara muslim untuk berdiskusi apa kira-kira solusi untuk menyelamatkan ekonomi kita ini. Ada ide akhirnya bagaimana kalau negara-negara muslim ini sepakat membuat satu mata uang. Ternyata disepakatilah mata uang dinar. Untuk uang dinar. Dinar yang bahan bakunya adalah emas. Sampai kemudian dicetak emas yang dua versi, perak dua versi gitu. Tetapi ternyata kesimpulannya apapun upaya yang kita lakukan, khususnya masalah ekonomi ini, mengembalikan kejayaan dinar dan dirham ini, kalau tidak didukung oleh kebijakan sistem dan hukum yang memang mendukung tentang dinar dirham ini, maka nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, sementara tadi hegemoni Amerika tentang ekonomi tadi begitu kuat, bagaimana caranya mereka memproduksi mata uang itu serendah-rendahnya, sementara mereka mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, yang dirugikan siapa Bapak Ibu rahmati Allah SWT? Yang dirugikan itu masyarakat bawah, rakyat tingkatan di bawah. Kenapa? Yang melakukan kegiatan ekonomi kan rakyat masyarakat, yang melakukan jual beli kan rakyat masyarakat, yang memproduksi barang-barang, jasa dan lain sebagainya kan masyarakat. Kalau pemerintah, kalau negara, kekuasaan itu apa? Cuma mencetak uang. Dengan mencetak uang itu kemudian dia mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari jerih payah, dari keringatnya rakyat yang memproduksi barang, yang melakukan kegiatan ekonomi. Ini kan namanya ketidakadilan. Maka kalau boleh kita bahasakan agak kasar, sebenarnya mata uang kertas hari ini, apakah bentuknya rupiah, dolar, ringgit, lain sebagainya berbentuk kertas, selama dia tidak di backup dengan backup tadi, backup komoditas berupa emas atau barang logam mulia yang lainnya, maka sesungguhnya apa? Hakikatnya dijadikan sebagai alat untuk memeras, mengeruk keringat rakyat dan masyarakat bawah. Kalau petani bertani sekian lama, sudah setiap hari, sudah memeras keringat, banting tulang, lain sebagainya. Kemudian ketika akan menjual produknya dibeli dengan uang kertas, sementara uang kertas ini ongkos cetaknya, apalagi sekarang mesin cetak sudah sangat canggih. Nggak bisa dipalsukan kok uang kertas. Sementara kalau uang itu uang dinar, uang dirham yang emas tadi, maka itu akan apa? Ada keadilan. Jadi benda yang dibelikan itu, coba petani tadi sudah kerja keras, banting tulang, ternyata uang kertas tadi adalah uang kertas palsu. Coba bayangkan, sehari-hari mencangkul, sehari-hari bercocok tanam, sudah dapat hasil panen dijual, dapat uang. Setelah dapat uang, ternyata ketika akan digunakan, orang dengan mudah mengatakan uang bapak, uang ibu ini uang palsu. Hilang keringat kita, jerih payah kita. Sementara orang yang mendapatkan harta kekayaan dari hasil jerih payah kita itu hanya mencetak uang tadi dengan biaya dan kos sangat ringan. Ini kan tidak adil. Apalagi dalam persoalan ekonomi. Dinar dan dirham, mata uang emas dan perak ini sekalipun sudah berlangsung sebelumnya di bangsa Romawi, di bangsa Persia, tetapi ketika sejalan dengan Islam bahwa bisa tegak yang namanya keadilan prinsip ekonomi, maka tetap dilanjutkan dalam Islam. Maka di zaman Nabi Muhammad yang berlaku dinar dirham, zaman Khulafaur Rasyidin ke bawah dinar dirham, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai kemudian terakhir Khilafah Utsmaniyah yang di Turki itu yang runtuh 1924 itu juga yang diberlakukan adalah dinar, mata uang dinar dan dirham. Kenapa? Karena sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi. Tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau orang punya benda seperti ini, harusnya ditukar barternya itu dengan benda barang yang juga ada senilai dengan ini.
Nah tadi kita contoh punya uang emas nih, dinar 1 dirham nih. Berapa? Kalau digramkan 4,25 gram. Kita tukar dengan uang berapa sekarang 1 dinar? 3 juta ya. Kalau uang dinar ini nilainya 1 dinar 4,25 gram tadi ada nilainya, wujudnya ini juga ada nilainya. Tetapi coba kalau yang 3 juta tadi, itu kan hanya angka nominal saja. Bendanya, barangnya itu tadi produksinya dari produksi nilai yang sangat rendah, sangat murah. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita ingin menegakkan prinsip ekonomi yang adil, semestinya memang umat Islam ini kembali sistem mata uangnya dengan dinar dan dirham. Ada yang beralasan, loh kalau dinar dan dirham yang diterapkan untuk sistem ekonomi hari ini, berapa sih stok ketersediaan emas dan perak itu hari ini? Sementara jumlah kebutuhan manusia, transaksi itu kadang jauh lebih banyak jumlahnya. Disitulah makanya kita akhirnya jadi paham kenapa di dalam Islam Allah melarang, Rasulullah melarang yang namanya menimbun emas dan perak. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar gembira kepadanya berupa azab yang pedih. Karena memang tentu stok ketersediaan emas ini dia tidak bertambah. Ya, jumlahnya tidak bertambah, berbeda dengan komoditas yang lain yang bisa bertambah. Bisa seperti tadi, kalau kertas kan bisa dicetak, bisa ditambah, bisa digandakan. Tapi kalau emas memang stoknya, ketersediaannya memang sebegitu. Sehingga apa? Kalau orang ini kemudian menimbun emas, menimbun perak, otomatis perputaran emas dan perak itu akan langka di pasaran. Maka emas itu tidak boleh ditimbun, tidak boleh disimpan, karena ini menjadi alat tukar kebutuhan masyarakat. Ternyata seperti itu. Tetapi kalau sekarang mata uang kertas itu, kita mau nimbun mau berapa banyak? Mau nimbun 1 peti, mau nimbun 1 gudang. Ternyata kita timbun 1 peti, 1 gudang pun insya Allah stok uang tidak akan habis. Apalagi tiap ganti presiden nyetak uang baru. Justru malah kita nimbun, menyimpan uang kertas sebanyak-banyaknya, setelah sekian puluh tahun kemudian ternyata uang itu sudah nggak laku lagi. Kan tiap berapa tahun tuh ditarik peredaran uang kertas. Coba kalau emas, ada nggak emas yang beredar di pasaran, di tangan masyarakat itu tiap sekian puluh tahun ditarik dari peredaran? Ada nggak misalnya? Nggak ada. Karena apa? Sejak emas ini ratusan tahun silam sampai hari ini diproduksi, ya emas itu tetap kualitasnya emas, bernilai, berbeda dengan kertas tadi. Maka tadi kembali Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata adanya perubahan mata uang dari yang tadinya dinar, dirham, atau kemudian mata uang itu di backup dengan dinar, dengan emas dan perak, ternyata sebenarnya itu adalah terciptanya sistem ekonomi yang tidak adil. Orang akhirnya dapat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan bermodalkan sangat sedikit, sangat ringan. Makanya kalau percetakan uang kertas itu ternyata itu kan apa? Percetakan uang kertas itu tetap juga pemerintah kan melakukan, ada rekanan kan gitu. Perusahaan apa yang dipercayakan untuk mencetak uang kertas itu. Siapa yang bisa menjamin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa memastikan bahwa uang yang dicetak oleh perusahaan itu kemudian perusahaan tidak punya kepentingan menggadaikan, memiliki, menyimpan uang tadi? Kalau emas siapa yang menggadaikan? Bagaimana cara menggadaikan emas?
nggak bisa digandakan emasnya. Makanya ini hakikatnya memeras keringat masyarakat rakyat bawah dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan hanya bermodalkan sedikit, bermodalkan sangat ringan. Ini kan namanya tidak adil. Harusnya sebanding, harus seimbang. Maka ketika dicontohkan dinar, 1 dinar di zaman Nabi Muhammad SAW harganya, nilainya sama dengan 1 dinar hari ini. Contohnya apa, Bu? Nabi dulu ketika membeli 1 ekor kambing, Nabi minta tolong kepada sahabat Jabir, wahai Jabir, tolong belikan 1 ekor kambing ini, saya kasih uang 1 dinar. Diberikan kambing. Dalam riwayat yang lain, sahabat Jabir kemudian menjual kambing itu, akhirnya kambing itu dijual lagi dapat 2 dinar. Kalau ini kan apa? Keuntungan menjual beli tadi. Ternyata hari ini kalau kita beli kambing dengan uang 1 dinar, tadi 1 dinar 4,25 gram tadi dikonversikan ke rupiah, berapa jumlahnya? 3 juta sekian. Harga kambing sekarang berapa? Ya berkisar antara itu 2,9 sampai 3 juta. Artinya apa? Kalaupun ada selisih antara zaman dulu dengan zaman sekarang, antara uang dinar ini, sesungguhnya bukan uang dinar yang selisih, tetapi uang kertasnya tadi yang mengalami inflasi, yang mengalami penurunan. Tapi harga emasnya, nilai emasnya, hakikatnya sama. Dulu 1 dinar, sekarang juga 1 dinar. Coba bandingkan dengan uang kertas. Tahun 90-an 1 dolar dibarter dengan uang rupiah, berapa rupiah? 2.500-an. Nah sekarang berapa, Bu? 14.000. Kan ini apa? Selisih terpaut yang begitu jauh. Maka uang dinar dan dirham, kalau berbicara dari sisi fisiknya, dari sisi barangnya, jelas dia barang yang aman. Tidak bisa berkarat, tidak bisa berubah, tidak bisa hancur, dimasukkan ke dalam dasar kolam, kita ambil lagi, masih bentuk emas. Coba uang kertas kita masukkan, laku nggak? Dinar ini bendanya, barangnya tetap berharga, diolah jadi perhiasan berharga, diolah jadi barang perkakas ataupun peralatan rumah tangga. Kalau dulu kan sampai ada yang sendok, garpu, sampai kemudian tempat air minum lain sebagainya, itu kan ada yang terbuat dari emas. Bisa emas dibuat seperti itu. Coba kalau uang kertas mau kita olah apa? Maka sebenarnya kalau kita ini kan, itulah prinsip dasar bahwa dengan mata uang kertas ini hari ini sesungguhnya bentuk keadilan di dalam ekonomi ini sedang hilang. Disitulah hakikatnya hari ini gejolak ekonomi, krisis ekonomi, ketidakadilan itu sumbernya karena apa? Karena mata uang ini yang tidak lagi berharga karena bentuknya uang kertas. Tentu di samping itu juga bukan hanya masalah faktor mata uang, tentu juga perilaku kegiatan ekonomi masyarakat yang juga kemudian tidak mengindahkan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip dalam Islam. Di antara prinsip dalam Islam selain keadilan tadi apa? Ada namanya ukhuwah, persaudaraan. Maka dalam Islam itu orang yang dalam keadaan pailit, orang yang dalam keadaan bangkrut, ada namanya dispensasi. Ada yang namanya apa? Keringanan. Nah, coba kalau sekarang kita pinjam ke perbankan, ternyata kita kondisi usahanya sedang bangkrut pailit, bahkan mungkin terbakar seperti kejadian beberapa waktu yang lalu. Toko kita terbakar habis, baik tokonya, barang milik kita pun terbakar, bahkan mungkin cadangan persediaan uang kita pun tidak ada. Kira-kira kalau kita pinjam uang, kalau kita ternyata ada tanggungan hutang, adakah kebijakan, adakah keringanan dari orang yang meminjami? Ada nggak, Bu? Nggak ada kan? Anda mau mati ibaratnya, itu urusan Anda.
Anda mau sekarat itu urusan Anda. Yang penting saya untung. Berapa tanggung jawab Anda? Berapa tanggungan Anda yang harus store ke saya? Yang penting saya untung, yang penting saya dapat laba sebanyak-banyaknya. Adapun tanggung jawab urusan Anda, silakan Anda pikirkan sendiri. Kenapa? Karena tidak mengenal prinsip ukhuwah di dalam ekonomi. Padahal kata Rasulullah SAW, man yassara musliman yassarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan, persoalan, permasalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mudahkan, akan ringankan. Dalam Islam, prinsip ekonomi Islam ada persaudaraan, ada dispensasi, ada keringanan, ada kemudahan. Kalau dalam ekonomi kapitalis yang hari ini tidak ada. Mau rugi, mau bangkrut apa silakan, yang penting Anda harus bayar. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip-prinsip ekonomi secara Islami itulah yang mudah-mudahan bisa diterapkan, bisa dilakukan melalui upaya yang kecil ini. Mudah-mudahan kemudian kaum muslimin yang lain bisa terinspirasi, kaum muslimin yang lain kemudian bisa terdorong untuk juga melakukan, mempraktekkan secara Islami prinsip-prinsip tadi, bahwa kita harta ini milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian prinsip keadilan, prinsip persaudaraan. Itu diantara prinsip-prinsip terpenting, sekalipun mungkin ada banyak-banyak prinsip yang lain, tapi paling tidak 3 tadi bisa mewakili prinsip ekonomi di dalam Islam. Kalau rasa adil itu dirasakan oleh semua orang, ya, jadi kenapa orang protes? Karena merasa tidak mendapatkan keadilan. Kalau rasa adil itu didapatkan, diperoleh, maka ketenangan, ketentraman, kestabilan itu akan diperoleh, akan didapatkan dalam satu masyarakat di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi ketika rasa adil itu tidak didapatkan, maka disitulah sumber masalah, sumber gejolak dan lain sebagainya.